saya mencoba untuk membuat spanduk-spanduk. Apa namanya ya? Bahasanya sekarang banner-banner lah gitu ya. Flyer-flyer lah ya. Yes, gitu. Dulu belum ada flyer ya, belum bentuk video, masih cetak, hanya semi cetak. Ya, siap. Pendaftaran sudah ditutup. Padahal belum. Ini rahasia loh ya, rahasia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SPA Indonesia, Silaturahim Pecinta Anak, Wadah Pegiat Dakwah dan Pendidik Anak Indonesia. Ya, sahabat SPA Indonesia, bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat ya. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan banyak berbicara tentang bagaimana membangun branding sekolah. Dan alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah kehadiran seorang bintang tamu yang sangat luar biasa, istimewa luar biasa pokoknya. Pendongeng nasional, masih muda, kepala sekolah berprestasi. Siapa dia? Beliau adalah Bapak Muhammad Zailani. Bagaimana keseruannya? Yuk kita langsung aja tanya-tanya banyak kepada beliau. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini saya manggilnya Pak, Om, Kak atau gimana enaknya ini? Ya biar lebih terasa muda, Kak aja deh. Oh, masih muda ya. Kak siapa enaknya ya? Kak Ajay. Kak Ajay ya. Iya. Nama panggungnya Kak Ajay ya. Nama Betul. lengkapnya Bapak Muhammad Zailani. Iya. Oke, baik Kak Ajay, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik Kak Haji, sehat. Alhamdulillah, sehat ya. Gimana Kak Haji kabarnya? Kak Ajay alhamdulillah ya sehat, barakallah ya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Gimana aktivitas pandeminya? Aktivitas pandemi tetap berjalan. Walaupun jarak memang jauh, tetapi hati tetap terasa dekat. Jauh tuh yang bagaimana, Kak Ajay? Jauh secara fisik. Oh. Iya, karena memang ya belum dibolehkan untuk bisa bertemu bertatap muka, tetapi secara pembelajaran tetap bisa jalan. Sampai detik ini belum diperbolehkan? Belum Ya? dibolehkan. Hanya ada yang dibolehkan itu di posisi kelas 6 dengan pembelajaran terbatas. Artinya di situ hanya untuk pembimbingan. Karena sebentar lagi akan ada ujian. Sebentar lagi ada ujian ASPD yang ASPD. ada hanya khusus di Jogja. Ada Sudah ASPD. melakukan motivasi training atau gimana? Alhamdulillah beberapa waktu sudah melakukan, walaupun masih dengan pola virtual. Pola virtual ya. Tetap mantepnya kalau sudah ketemu langsung. Mohon maaf, pematerinya siapa itu? Pematerinya kemarin oleh Pak Imam Khairi. Pak Khairi ya. Iya. Lama nggak ngundang saya juga ya Pak. Ya insya Allah kalau Kak Haji itu diundangnya susah banget gitu, soalnya. ya. Karena jadi saya karena punya di sudah sini lah ya. iya bukan terbang ke Indonesia Raya. Alhamdulillah. Baik Kak Ajay, kembali ke tema materi kita yang luar biasa, sangat Iya. luar biasa, membangun branding sekolah. Iya. Kak Ajay ini kan kepala sekolah kan? Alhamdulillah. Tepatnya di SDIT. Di SDIT Salsabila 2 klasemen. Salsabila 2 klasemen ya. Iya. Harus ada duanya. Harus ada 2 karena di nomor urut 2 memang. Masya Iya. Allah. Ya. Oke. Kak Ajay sebagai kepala sekolah nih, Kak Ajay mau tanya bagaimana kondisi awal dulu SDIT Salsabila klasemen di awal Kak Ajay menjadi kepala sekolah di sana. Iya, boleh bercerita mundur sedikit Boleh sebelum dikit, ya. saya jadi kepala sekolah. Saya masuk di Salsabila klasemen itu di tahun 2007. 2007? Iya, Lama juga ya? Iya, waktu itu posisi baru di kelas 3 mau naik kelas 4. Dan kepala sekolahnya masih kepala sekolah saya, Bapak M. Rohmat, MPDI. Saat ini juga masih bergabung dan sangat solid dalam mengembang anak-anak. Oke. Dulu awalnya memang seperti sekolah bengkel gitu. Sehingga banyak orang yang datang ke situ yang dandake begitu. Dan daftar sana nggak keterima, daftar sana nggak keterima, akhirnya berlabuhlah di Salsabila klasemen. Salsabila klasemen ya. Iya, Kalau maka boleh tahu gimana? Ya, maka kemudian dalam berjibaku mendampingi anak itu memang harus expert yang sangat tinggi. Nah, tinggi ya, Iya. berjuangnya juga harus luar biasa gitu Iya, ya. betul. Kemudian yang pengen saya tanyakan adalah image pertama kali SD itu terbangun di sana, di mata masyarakat bagaimana? Bagus nggak? Atau masih mereka bertanya-tanya gitu? Ya jelas mereka masih bertanya-tanya. Belum Ini percaya gitu masalahnya. gimana gitu? Lulusan gurunya itu dari mana gitu? Oke. Lulusan nggak jelaskah atau gimana begitu ya? Karena hampir mayoriti lulusan guru yang ngajar di Salsabila itu memang dari IAIN. IAIN yang IAIN. sekarang jadi UIN. UIN ya, Iya. termasuk Ya, jurusannya jurusan dakwah, ngajar matematika. Kan Masya dipertanyakan itu. Oke. Jurusan BPI ngajar
bis Jawa, dipertanyakan lagi. Maka wajar kalau dulu memang banyak pertanyaan. Ini gimana nanti? Mau dibawa kemana anak-anak? Itu image pertama kali masyarakat di sana masih meragukan lah. Iya, betul. Dan kalau boleh tahu gimana kondisi awal-awal dulu guru sama siswanya bagaimana? Apakah siswa dulu langsung bludak atau memang ya masih awal-awal? Ya, awal-awal namanya juga awal-awal, dibekali oleh Allah dengan 11 murid itu kami sudah sangat bersyukur di awal waktu. Kemudian tempatnya ini juga masih pertanyaan. Ketika ada orang datang ke situ, Pak, mana gedungnya? Oke. Waduh, lah ini juga nggak ada, Bu. Lah besok anak saya mau ditaruh di mana? Oke. Ya besok kita bangun di situ. Lah kapan? Wah, ya pertanyaannya muncul terus. Oke. Nah, waktu itu memang masih di lantai 2 di Masjid Raudhatun Naim. Berawal dari situ, kemudian baru bangun satu kelas lagi berada di lokasi lahan yang memang saat ini digunakan. Begitu tahun ketiga bangun lagi satu lokal lagi dan seterusnya. Dan itu yang berjibaku tidak hanya kita tetapi juga wali murid yang ikut terlibat di sana. Butuh waktu berapa lama sampai akhirnya kemudian image masyarakat tuh melihat dan gak ragu lagi, wah ini keren ini. Wah, memang prosesnya panjang kalau di Klasemen. Saya mengatakan panjang karena memang kita bermodal hanya sebuah kepercayaan. Dan secara physically memang juga belum terlihat. Wali murid ya modalnya kepercayaannya tadi. Pokoknya tak pasrah ke sekolah, bagaimanapun bentuknya nanti akan bisa jadi gitu. Nah, akhirnya kami memang merasa itu hal yang berat untuk dilakukan. Prosesnya panjang. Saya ingat betul 2007 saya masuk di situ, kemudian selama 1 tahun saya jadi wali kelas. Ternyata saya di kelas itu nggak betah juga. Kenapa? Iya, Kenapa itu? karena memang jiwa saya itu pengennya ya keliaran gitu. Ya. Iya. Karena dulu mungkin memang dari pramuka kalau nggak salah ya. Iya, betul. Outbound juga ya. Yes, betul. Jiwa-jiwa liarnya tuh nggak bisa Iya, untuk iya, ini di kelas. hampir sama kayak presenternya juga Oke, ya. ya. Oke. Iya. Siap, Dan setelah itu saya matur sama Pak Rohmat, Pak kepala sekolah saya. Oke. Kayaknya saya kalau harus di kelas terus kok agak boring gitu. Nah, terus gimana Pak Ajay? Ya boleh nggak kalau ikut panjenengan untuk muter ke sekolah-sekolah? Oh boleh sekali. Oh, akhirnya kemudian setelah itu diajak sama beliau untuk muter roadshow ke TK-TK. Berarti itu roadshow tuh karena dalam rangka apa? Dalam rangka ya mencari siswa, dalam rangka Oh, promosi. mencari siswa ya. Saya kira Anda mau mencoba pindah posisi gitu ya. Jadi kan mungkin suasana nggak enak ini, nggak meyakinkan. Mungkin dilihat yang lainnya kok kayaknya menarik, bangunan oke. Saya kira seperti itu. Berarti muter tadi itu memang mencari siswa, promosi. Jadi apa yang sudah dimiliki diberikan pada anak-anak, kemudian anak-anak juga diajak untuk roadshow ke TK-TK itu dipertunjukkan bahwa ini loh produk dari Salsabila kayak gitu. studi tour gitu ya. Yes, betul. Versi-versi deket-deketan lah ya. Oke lah ya. Proses nggak mengkhianati hasil ya. Ya, hingga akhirnya alhamdulillah. sekarang. Ya mungkin bukan sekarang, mungkin sudah kemarin-kemarin sudah mulai oke ya image-nya di masyarakat ya. Boleh ceritakan dikit sekarang gimana kondisinya? Iya, alhamdulillah setelah berjalannya waktu itu dan dimulai gebrakan betul itu memang di tahun 2011. Yaitu di awal saya diamanahi kepala sekolah oleh ketua yayasan. Dan sejak saat itu kemudian saya mencoba bagaimana berupaya mengubah image ini. Karena yang selama ini dibangun yang di masyarakat itu ya image-nya sekolah di Salsabila Klasemen itu ya bengkel gitu. Oke. Jadi yang begitu-begitu akhirnya harus didandaninya prosesnya panjang dan itu butuh effort yang sangat tinggi. Nah, kemudian saya punya cara bagaimana untuk bisa mengubah image itu. Salah satunya adalah saya memulai gebrakan tidak menerima siswa pindahan kecuali yang berprestasi. Wih, mantap sekali itu. Keren loh itu satu ya. Iya. Salah satu membangun image ya. Tidak menerima siswa pindah kecuali prestasi. Iya, betul. Seperti semi-semi pemaksaan juga ini kayaknya. Oke. Iya. Terus Ya lanjut. karena memang selama ini yang pindah ke kami itu memang yang siswa bermasalah. Oke. Sudah gurunya sudah angkat tangan, kemudian pindah ke sekolahan yang lagi juga angkat tangan lagi, akhirnya mentok ke Salsabila Klasemen. Sehingga effort teman-teman ini saya merasa mohon maaf kasihan gitu ya harus ngopeni begini terus. Akhirnya kemudian saya mengambil sikap tidak menerima siswa pindahan kecuali yang berprestasi. Oke, salah satu strateginya itu Iya. ya membangun masyarakat image. Ya, kemudian yang berikutnya itu saya mencoba untuk membuat spanduk-spanduk. Oke. Apa namanya ya? Bahasanya sekarang banner-banner lah gitu Banner-banner, ya. flyer-flyer lah ya. Yes, gitu. Dulu belum ada flyer ya, belum bentuk video, masih Oke, cetak, hanya semi cetak. Ya, siap. Pendaftaran sudah ditutup. Wih. Padahal
Belum. Ini rahasia loh ya. Rahasia ini. Jangan sampai ada yang tahu loh ya. Jangan sampai ada yang Karena tahu saya ya. juga korbannya kala itu. Saudara saya itu udah ditutup. Oke, Iya, terus. pendaftaran sudah ditutup gitu. Oke. Akhirnya loh, orang-orang kelimpungan loh. Lah anak saya belum tak daftarkan kalau sudah ditutup bagaimana ini begitu. Ya, kemudian ada tulis nomor WA, nomor HP di situ, belum ada WA lah waktu itu ya. Mas, nomor HP. Info yang penting hubungi nomor ini. Akhirnya pada nelpon kan, Oke. gitu. Begitu nelpon agak memaksa, Pak, Mbak minta tolong dimasukkan. Janjinya masih ada slot itu. Oke, siap. Ya Pak, boleh diproses. Nanti ketemu aja di kantor. Begini dan seterusnya. Sekalian mau filter sebenarnya di situ ya. Yes, Sekalian ngecek betul, ini. sekalian Ini layak ngecek. enggak ini? Ini layak Memang enggak? layak. Serius tiba-tiba- enggak? Ketika Gitu ya. layak ini tiba-tiba masih dibuka atau tiba-tiba masih ada kesempatan bahasanya Iya, gitu kan. iya. Ketika enggak layak, mohon maaf itu tidak ada. Oke, siap. Apalagi Kak Aje menarik sekali ini. Apalagi Iya. selain itu? Yang selanjutnya kami mencoba untuk ya membangun internal ya, yang suasana internal biar orang datang itu tidak hanya memang apa namanya impiannya aja yang dibangun, tapi internal juga harus ditata gitu pelan-pelan. Guru berarti ya. Guru dan juga ini sarpras. Oh, Ya, pelan-pelan juga harus ditata di situ. Oke, Karena nggak mungkin orang hanya mendapat informasi sementara ketika datang ke sekolah mana fisiknya juga nggak kelihatan kan gitu. Maka pelan-pelan itu juga harus ditata. ditata ya, soft Iya. skillnya juga ditata ya. Soft skillnya juga Karena ditata. dulu sepertinya juga ada guru juga yang tiba-tiba menghilang juga ya karena itu ya. Ya itu termasuk yang baru bicara sekarang. ini. Oke. Teman-teman semuanya, ini beliau juga salah satu guru hebat yang berada di Masya Allah. Salsabila dulu Iya, iya. dan sudah mengangkat banyak prestasi Alhamdulillah. lewat tangan beliau ini. Tapi saya betul-betul kehilangan karena memang saat ini sangat susah dipegang. gitu. Tapi kan saya meninggalkan Orjun di sana. Oh iya, itu organ sekolah ya. Orjun sekolah. Baik Kak Aje, udah oke semuanya dan yang lainnya mungkin Kak Aje bisa bercerita dikit tentang kondisi guru dulu di awal dan sekarang yang udah sukses. Guru dan murid ya. Iya. Gimana sekarang perbedaannya gimana? Ya, kalau dulu ya namanya masih perjuangan gitu, teman-teman ya saya juga merasa kasihan. Di akhir bulan harusnya dapat gajian, tetapi ternyata yang untuk gaji itu tidak ada. Bahkan ada yang sampai dihutang gitu ya. Oke. Karena memang belum ada. Tetapi hal itu tidak mematahkan semangat teman-teman. Saya juga salut. Bahkan saya sendiri, Nyon Sewu ini saya ceritakan juga. Boleh. Punya pengalaman yang hanya 1 tahun di situ mau pamitan juga. Kenapa? Dan itu manusiawi. Kenapa? Karena oleh Pak Lek saya itu sudah disiapkan tempat untuk bisnis usaha Oke. di Batam. Saya pamit sama Pak Kepala Sekolah, kemudian beliau membolehkan waktu itu Pak Rohmat masih ya, dan beliau hanya menyampaikan, kamu ketemu dulu sama Pak Zainal Fanani, almarhum. Mudah-mudahan beliau tenang di sana. Amin. Terus saya sowan ke rumahnya beliau. Setelah bercerita panjang lebar, akhirnya beliau menyampaikan, kalau kamu ke sana hanya untuk mengejar dunia, saya nggak ridho. Tapi kalau ke sana kamu juga akan mengembangkan dakwah untuk yang kelembagaan Islam, saya ridho. Sekarang istiqoroh dulu. Akhirnya saya istiqoroh itu, merinding Saya juga merinding teringat ini. sama Saya beliau. merinding banget ya. Akhirnya saya istiqoroh selama 7 hari itu, yang muncul nggak ada sama sekali bayangan di sana. Di Batam Yang nggak muncul ada. ya hanya di Jogja ini. Masya Allah. Akhirnya saya kembali lagi sowan ke beliau dan menyampaikan, Pak, saya tidak jadi ke sana. Padahal saya sudah pamit, Oke. sama keluarga juga sudah diizinkan dan seterusnya. Dan akhirnya memutuskan untuk di sini. Dan qadarullah ya sampai sekarang ini. Alhamdulillah ya. Nah Berkahnya kalau di situ sekarang, ya. guru-guru sekarang, alhamdulillah, guru baru yang sekarang ini Bahagia. bahagia, Langsung gitu. bahagia. tidak merasakan perjuangan yang dulu. Mohon maaf ya teman-teman guru yang sekarang ya. Ya. Tapi memang itu yang dialami oleh teman-teman yang lama dulu. Oke. Oke. Sekarang udah alhamdulillah nyaman dan doakan mudah-mudahan juga sudah bisa memberikan honorarium ya paling tidak THR apa itu? UMR lah ya. Kok THR sebentar lagi ya. Sebentar lagi, walaupun saya juga belum tentu dapat. Tapi ya insya Allah kita selalu bersyukur lah ya. Kak Aje terakhir, sebelum terakhir ya, mungkin ada nggak kesan paling Kak Aje ingat gitu? Kan Kak Aje juga pernah ngajar kan? Iya, ajaran. betul. Ada nggak kesan yang paling Wah mendalam ada, itu? ini saya langsung perinting teringat. Oke. Waktu itu ini putranya senior kami juga, termasuk juga pendiri di Salsabila. Waktu itu kejadiannya ada 2 murid kami yang sama-sama pinter, tetapi ini selalu bersaingan gitu. Nah ketika suatu ada pembelajaran di kelas, ini ada hal konflik apa saya yang kurang tahu. Oke. Akhirnya kemudian laki bertengkar gitu. Ya tadi itu karena masih awal-awal dulu bengkel itu Iya, tadi ya. siap. Kemudian ini marah-marah, akhirnya banteng tas jeder.
Yang satu nggak terima, ganti tas yang tadi diambil lagi, banting jeder. Satu ketahuan lagi, dilapori sama temennya, tasnya diambil lagi, dibuang bukunya, dibuang itu, suret. Akhirnya yang ini tadi, yang buang tadi itu langsung lari pulang. Oke. Nah, ini nggak terima, marah-marah, bataku yang di sekolah, yang ditumpuk, yang mau untuk bangun, dibantingi semua sama itu, der, pecah semua. Nggak ada yang bisa megang juga, saya pun megang juga nggak kuat, memang badannya agak besar. Akhirnya tak tanya, kamu mau apa? Aku mau buang bukunya dia juga. Ya udah, yuk tak antar ke sana, aku gitu. Oke. Akhirnya mau, awalnya mau lari sendiri, wah nek lari sendiri nanti ketemu langsung bubar ini, bubar jalan. Akhirnya tak antar, aku gitu. Kelas berapa ya dia? Itu masih kelas 4. Kelas 4 lumayan lah, kalau kelas Ya, 4 baku hantam ya udah, lumayan. udah gede. Akhirnya tak antar, tunggu di sini sebelum sampai ke rumahnya. Nek Oke. ketemu langsung nanti breng Habis gitu ya, ya. oke. Tunggu di sini, Pak J tak ambilin tasnya. Nah, yo mau dia nunggu di situ. Akhirnya saya ke rumahnya, Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Mohon maaf ya Pak, tadi anak saya gini. Iya saya udah tahu Bu. Mohon maaf. Sekarang anaknya di mana? Itu Pak baru di kamar. Bu, ambilin tasnya. Apa? Pokoknya ambilin tasnya. Ambilin tasnya tak bawa set, tak kasihkan pada anak yang tadi itu, Oke. dibuang sama dia. Sur bukunya. Begitu sudah, ini yang mengherankan saya. Mas, sudah lego, sudah puas, sudah Pak. Yuk diambil bukunya. Mau dia. Oke. Buku temannya tadi itu yang dibuang, diambil lagi, dimasukin ke tas, terus tak bawa, tak kembali ke rumahnya itu, selesai masalah, rampung, esok harinya saling bermaafan, selesai. Masya Allah, luar biasa, Kak Wah, Aceh. itu tak tulis itu jadi buku yang luar biasa itu. Tapi sayangnya belum. Belum terbit ya. Kalau udah terbit nanti kita undang lagi Kak Aceh ya. Oh iya, Karena belum terbit ya, mudah-mudahan mohon maaf ya, nanti kita tunggu di momen yang lain lagi ya. Oke Kak Aceh, terakhir nih. Mungkin Ya. ada pesan yang bisa disampaikan pada sahabat SP Indonesia dan mungkin guru-guru Salsabila dan guru-guru semua di seluruh Indonesia. Baik. Apa itu pesan? Jadi guru yang luar biasa, memang perjuangannya harus totalitas. Bahkan seorang guru yang luar biasa itu ketika ada sesuatu yang sudah tertanam dalam hatinya tidak akan bisa dilepaskan kecuali hal itu sudah bisa terwujudkan. Dan untuk sahabat semuanya, pastikan diri kita termasuk bagian dari yang mendidik generasi emas Indonesia. Karena besok kita akan bisa panen dari itu, bukan dari hal yang lain. Ketika kita meninggal, maka panen itu akan terus mengalir pada diri kita. Maka jadilah guru yang bisa menginspirasi dan juga akan dikenang di masa hidupnya. Luar biasa, alhamdulillah, luar biasa ya. Kalau beli tepuk tangan, saya mau tepuk tangan dulu ya, boleh. Baik, terima kasih sahabat semuanya ya, luar biasa. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini bisa menginspirasi semuanya dan pokoknya terus semangat dan selalu saya mengatakan tetap semangat, tetap berbuat sesuatu untuk agama Allah. Terima kasih dari saya Kak Haji Syafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.